Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, memenuhi permintaan sebagian ikhwan dan akhwat agar saya bisa menjelaskan tentang ziarah, tentang definisi ziarah, hikmahnya, falsafahnya, dan adab-adabnya. Karena memang ziarah itu bukan sekadar perjalanan fisik, bukan sekedar perjalanan badan menuju ke makam orang-orang yang suci, ke makam para imam ma'sum. Di dalam pandangan Islam, terutama di dalam pandangan mazhab Ahlul Bait alaihimussalam, ziarah adalah perjalanan ruh, safar ruhani, dan sebagai latihan tauhid dan bahkan sebagai penguatan wilayah kepada para imam suci Ahlul Bait alaihissalam. Jadi ziarah itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan tradisi para imam ma'sum alaihissalam, bahkan menjadi salah satu pilar pembinaan rohani umat. Ada beberapa poin yang mungkin saya jelaskan di sini. Yang pertama tentang definisi ziarah. Secara bahasa, bahwa ziarah itu berasal dari kata fi'il madi zara, fi'il mudhari'nya yazuru. Zara yazuru ziyarah, menjadi ziarah dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti mendatangi dengan tujuan tertentu, dengan maksud tertentu. Bisa bermakna menghadap, tetapi menghadap dengan penuh perhatian, dan bisa bermakna berpaling dari selain yang dihadapi. Artinya ziarah itu bukan sekadar hadir, bukan sekadar hadir fisik, tetapi hadir dengan maksud dan ada orientasi atau tujuan. Dan ziarah menurut istilah syar'i dalam syariat Islam adalah bahwa ziarah itu menghadap kepada para hamba Allah pilihan dengan niat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui mereka, orang-orang pilihan itu, seorang penziarah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dicari itu, orang mulia itu sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam berziarah, yang dituju itu bukan tanah, bukan batu, bukan juga bangunan atau terali atau dorih, zarih bahasa Persianya. Tetapi yang dituju adalah makam ruhani para wali Allah, makam ruhani Rasulullah, makam ruhani para awliya Allah. Apakah ada landasan Qur'ani dan hadis Nabi dalam ziarah itu? Tentu ada. Misalnya firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau annahum yadh-dhalamu anfusahum ja'uka, dan seterusnya secara singkat bahwa walau annahum, seandainya mereka orang-orang yang beriman, izzalamu, ketika mereka menzalimi anfusahum, diri mereka itu berbuat salah, berbuat dosa, ja'uka, datang kepadamu. Ada ungkapan ja'uka, datang padamu, pada Rasulullah, berarti datang menjumpai Rasulullah,
datang menziarahi Rasulullah. Nah, ayat ini bersifat mutlak. Artinya datang pada Rasulullah, datang pada wahai Nabi itu baik Nabi masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Kemudian namanya adalah berziarah. Adapun hadis Rasulullah, beliau bersabda yang artinya barang siapa menziarahi kuburanku maka dia wajib mendapatkan surgaku atau syafaatku, ya, yang menjadikan dia masuk ke surga. Artinya syafaat di sini akan diraih oleh orang yang berziarah ketika ziarahnya benar dan ikhlas. Bahkan Nabi sendiri menziarahi kuburan, dan beliau juga pada Imam Ma'sum mengajarkan berziarah dan doa ziarah, dan menyuruh umat manusia, umat muslimin menghidupkan hubungan dengan akhirat lewat ziarah ini. Kemudian poin berikutnya tentang ziarah dalam perspektif Ahlul Bait alaihissalam. Para Imam Ma'sum alaihissalam menempatkan ziarah sebagai ibadah yang besar dan penting. Misalnya Imam Ja'far Shadiq berkata, menziarah Imam Husain alaihissalam itu setara dengan haji dan umrah berkali-kali. Ini luar biasa. Menziarah Imam Husain bisa menyamai dengan haji dan umrah berkali-kali. Nah, itu bukan karena fisik perjalanan, bukan sekedar fisik yang ziarah, tetapi karena ma'rifah terhadap makam imam, adanya ilmu, pengetahuan dan keyakinan dengan atau terhadap makam Imam Ma'sum. Kemudian adanya kesetiaan pada wilayah Imam Ma'sum yang diziarahi, dan ziarah itu sebagai pembaharuan baiat ruhani. Jadi ziarah pada imam dengan ma'rifah terhadap makam imam yang diziarahi. Kemudian kesetiaan pada wilayahnya dan memperbaharui baiat ruhani kepada yang diziarahi pada Imam Ma'sum. Poin berikutnya tentang hikmah ziarah. Apa sih hikmah ziarah itu? Hikmah ziarah adalah menghidupkan ma'rifah. Ziarah itu memperkenalkan kita kepada siapa yang diziarahi. Ketika ziarah Nabi adalah memperkenalkan pada kita siapa Nabi atau siapa Imam Ma'sum yang diziarahi sebenarnya, dan juga mengenal posisi mereka sebagai hujjatullah bagi imam dan wasi yang diangkat oleh Allah, dan juga mengetahui peranan mereka dalam memberikan hidayah pada manusia dan alam semesta ini. Karena tanpa ziarah agama ini, agama Islam, ya akan mudah menjadi kering kerontang, hanya sebagai legalistik saja, dan Islam tanpa ruh. Kemudian manfaat yang adalah bahwa ziarah itu dapat menguatkan wilayah. Ziarah adalah deklarasi loyalitas. Itu kita mengatakan kepada Imam Ma'sum yang kita ziarahi, wahai Imam, aku datang bukan sebagai turis, bukan untuk jalan-jalan, tapi aku datang sebagai pengikutmu, wahai Imam. Jadi wilayah itu tidak cukup diyakini dalam akal, tetapi wilayah itu harus dihidupkan dalam hati kita dan harus dilatih melalui ziarah. Kemudian manfaat dan hikmah ziarah juga itu untuk penyucian jiwa, penyucian rohani. Jadi ziarah itu dapat melembutkan kalbu, melembutkan hati, akan menghancurkan ego. Tentu ziarah yang benar dapat membuka pintu taubah sejati, pintu rezeki, pintu kemudahan, dan banyak sekali. Karena itu sering dikatakan bahwa ziarah adalah taubat yang berjalan. Kemudian tentang adanya hubungan ruhani. Di dalam kajian di depan dikatakan bahwa ruh orang suci itu hidup dan hadir. Bahkan dalam kajian akhlak dan yang lainnya. Jadi apalagi ruh para Ma'sum yang suci itu pasti hidup dan hadir, bukan sekedar hidup, tapi hadir, bisa datang, menghampiri, membantu, memberikan syafaat. Nah, ziarah itu merupakan
menghubungkan rohani si peziarah dengan yang diziarahi, dengan Imam Ma'sum, dengan Rasulullah. Jadi bukan hanya hayalan, tapi ini realitas eksistensial, merupakan hal yang nyata, cuma kitanya belum merasakannya. Kemudian mengenai falsafah ziarah. Ziarah sebagai safar ilallah, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, safar atau perjalanan ada dua macam. Safar jasmani, safar fisik, dan safar rohani, itu perjalanan jiwa. Ziarah menyatukan keduanya, yaitu tubuhnya bergerak, tetapi jiwa yang sebenarnya dipanggil oleh Allah atau oleh Imam Ma'sum yang kita ziarahi. Para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik hamba-hambanya melalui kaki mereka sebelum melalui lisan mereka. Karena itu perjalanan ziarah akan dapat melelahkan ego, melemahkan ego, dapat mengosongkan diri dari berbagai sifat-sifat yang buruk, bahkan dapat menyiapkan kalbu untuk tajalli, untuk manifestasi hidayah ilahiyah. Kemudian dalam panel al-bait bahwa ziarah itu para nabi dan Imam Ma'sum hidup, tidak mati, bahkan mengetahui, bahkan penuh dengan kesadaran. Mereka hayyun 'inda rabbihim, hidup di sisi Tuhan mereka, hidup pada tempat yang sangat mulia dan tinggi. Jadi ziarah bukan mengunjungi yang tiada, tetapi menghadap yang hadir pada tingkat wujud lebih tinggi. Ya, mereka para ma'sumin Rasulullah hadir pada wujud yang tingkat tinggi di alam barzah, mengetahui kita, memperhatikan kita, dapat memberikan syafaat dan beri pada kita. Cuma kitanya tidak tahu, kita tidak sadar, kita tidak paham. Karena itu dalam ziarah kita berkata, asyhadu annaka tasma'u kalami. Ya, dalam doa ziarah kita baca itu, aku bersaksi bahwa engkau, yaitu Imam Ma'sum atau Nabi yang kita ziarahi, bahwa engkau mendengar ucapanku, wahai Imam, wahai Rasulullah. Dan ungkapan ini bukan majazi, bukan basa-basi, tapi merupakan akidah dalam hati dengan penuh keyakinan. Kemudian bahwa ziarah itu sebagai tajdidul ahad, yaitu pembaharuan perjanjian. Artinya setiap peziarah itu berarti dia di dalam hatinya memperbaharui baiatnya kepada Imam Ma'sum, baiat kesetiaan sebagai pengikutnya, sebagai pecintanya, dan sebagai mempertegas posisi eksistensial si penziarah. Jadi si penziarah kita seakan berkata, wahai Imam, aku berada di pihakmu meski zaman telah berubah. Inilah sebabnya bahwa ziarah itu, ziarah Imam Ma'sum tentunya, ziarah Rasulullah tentunya, wabil khusus ziarah Imam Husain itu ditakuti oleh orang yang zalim dan bahkan diperangi oleh ideologi yang kering, oleh Wahabi. Karena ziarah dapat menghidupkan kesadaran sejarah dan dapat menimbulkan perlawanan rohani. Yang berikutnya adalah tentang adab atau sopan santun ziarah pada Nabi kepada para ma'sumin. Ada adab sebelum ziarah. Adab sebelum ziarah yaitu kita harus memperbaharui atau memperbaiki niat dan tujuan kita. Apa niat dan tujuan ziarah? Adalah niatkan ziarah itu untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan untuk wisata, bukan untuk jalan-jalan atau turis, bukan sekadar mencari karomah duniawi atau hal yang sifatnya material. Ya, jadi niat yang benar dalam ziarah adalah, ya Allah, aku ini datang kepada kekasihmu Rasulullah, pada kasihmu Imam Husain atau yang lainnya, agar aku ini dekat kepadamu ya Allah. Nah, kemudian adab yang lain adalah harus suci, thaharah lahir dan batin, yaitu berwudu, mandi dan lainnya, agar batinnya suci dengan istighfar, ya, dengan tobat, dengan baca doa dan lain sebagainya. Kemudian membersihkan hati dari berbagai macam
hasud, dendam, ujub, semua sifat-sifat yang kotor dalam hati, sifat-sifat yang tercela harus dibersihkan. Itu sebelum ziarah. Imam alaihissalam berkata, hati yang kotor tidak akan layak masuk ke hadirat orang yang suci. Jadi hati yang kotor tidak mungkin masuk ke dalam haram Imam Husain, Imam Ali, dan yang lainnya. Kemudian harus rendah hati, harus tawadhu, dan harus memasukkan kesadaran. Artinya masuk ke dalam makam itu, dalam zari terali Imam Ma'sum, harus dengan kesadaran bahwa kita ini datang sebagai fakir miskin, nggak punya apa-apa, dan mereka sebagai wasilah rahmat untuk memperoleh rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab ketika ziarah, adab saat-saat berziarah atau adab sedang ziarah. Pertama, masuk dengan izin, dengan minta restu dulu. Disunatkan membaca doa izin. Bahasa Indonesia adalah, wahai Imam, aku menziarahmu, aku mohon izin masuk. Apakah engkau mengizinkan aku, wahai wali Allah? Begitu. Ini akan dapat melatih adab secara keseluruhan, bukan sekedar sopan santun secara sosial. Kemudian juga khusyuk dan hudurul qalb, hatinya hadir, konsentrasi, fokus. Kurangi bicara-bicara soal dunia, soal materi. Jaga pandangan, jangan jelalatan ke sana kemari. Pusatkan pikiran, hadirkan rasa bahwa imam yang dituju itu atau nabi yang dituju, yang dicari itu melihat kita. Karena ziarah tanpa hudurul qalb, tanpa kehadiran hati sadar yang penuh, itu seperti surat tanpa alamat, ya tidak akan sampai. Kemudian mengucapkan salam dengan penuh ma'rifah, penuh dengan pengenalan dan pengetahuan, bukan sekedar ucapan, tapi adanya pengakuan bahwa aku, wahai imam, mengenal posisimu, dan aku ini, wahai imam, datang sebagai pengikutmu. Karena itu ziarah yang diterima itu disyaratkan adanya ma'rifah, pengetahuan yang hak terhadap yang diziarahi sebagai Imam Ma'sum atau sebagai Rasulullah. Kemudian doa untuk perubahan diri, jangan jadikan ziarah hanya tempat minta rezeki, hanya tempat minta solusi dunia. Jangan hanya itu. Karena kebanyakan kita ziarah tujuannya minta rezeki, minta solusi agar dapat keluar dari berbagai macam problem. Ya, tapi kita harus utamakan dalam ziarah itu minta agar hati kita ini menjadi hidup, tenang, tentram, memiliki iman yang istiqomah, yang kuat, yang tabah. Kemudian kesetiaan pada aulia Allah sampai akhir hayat. Adapun ada ziarah setelah selesai ziarah, setelah pulang, misalnya, itu menjaga asar ziarah, menjaga efek dan manfaat ziarah. Jadi ziarah yang benar adalah akan meninggalkan bekas, meninggalkan asar, pengaruh, manfaat, akan dapat mengubah sikap hidup dari yang tadinya buruk ke yang baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian akan dapat memperhalus, memperlembut akhlak, itu ziarah yang makbul. Jika setelah ziarah misalnya masih berbuat zalim, masih ada rasa sombong, masih lalai, malas, maka yang pergi mungkin hanya tubuhnya, hanya fisiknya, bukan ruhnya, bukan jiwanya. Ya, kemudian menghidupkan wilayah dalam amal. Ziarah sejati harus tanpa dalam kejujuran, dalam amanah, membela kebenaran, menjaga kezaliman. Ada perubahan dari yang buruk ke yang baik. Imam Husain alaihissalam tidak diziarahi untuk ditangisi saja, tetapi beliau diziarahi untuk diteladani jalan hidupnya. Ada ziarah palsu, ada ziarah yang benar, ziarah hakiki. Ziarah palsu itu hanya ramai, hanya bising, hanya ribut. Ma aqsadal dhajij wa aqallal hajij. Ma aqallal zair, ya. Betapa sedikitnya orang ziarah yang hakiki, seperti haji yang hakiki. Yang ramai adalah berisik, ribut, sibuk, itu ramai tapi hampa hatinya, tapi kosong. Emosional tapi komitmen. Air mata tanpa perubahan. Nah, ziarah yang hakiki adalah melahirkan tobat. Tobat terus menerus akan menguatkan wilayah,
pada Ahlul Bait alaihissalam, dapat menumbuhkan keberanian moral. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, tidak setiap orang yang datang itu adalah peziarah. Bisa jadi yang datang fisiknya saja. Ya. Jadi ziarah adalah merupakan madrasah tauhid, merupakan latihan wilayah, memperkuat wilayah, dan sebagai jembatan. Ziarah sebagai jembatan antara bumi dan langit, antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang benar dalam ziarahnya, maka dia tidak akan mudah tersesat, tidak akan ringan meninggalkan kebenaran, tidak akan tetap setia pada wilayah, pada kebenaran. Ya, semoga Allah menjadikan kita sebagai para peziarah yang beradab, yang berakhlak, sebagai para pecinta yang setia, sebagai pengikut Ahlul Bait alaihissalam yang bisa istiqamah insyaallah. Allahumma rzuqna ziyarata Muhammadin wa ali Muhammadin fid dunya wa syafa'atahum fil akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf selalu. Semoga bermanfaat bagi para penziarah atau yang ingin ziarah ziarah ke Imam Ma'sum, ke Imam Husain atau ke Masyad atau ke yang lainnya, dan sampaikan salam saya, keluarga saya, mohon selalu semoga kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. Mohon juga untuk kesembuhan istri saya yang sedang sakit. Ya, sekian, mohon maaf sekali lagi, mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.